Warung itu tidak pernah tutup, karena pengunjungnya tak pernah pulang. Pernah nggak kamu lihat warung yang selalu buka? Bahkan saat semua toko di sekitarnya sudah lama tutup? Kalau kamu pernah melihatnya, mungkin kamu juga pernah hampir jadi pengunjungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Seperti biasa, sebelum cerita dimulai, pastikan kamu sudah subscribe, karena malam ini, ceritanya lebih gelap dari biasanya. Di ujung jalan kampung itu, ada satu warung kecil bercat hijau pudar. Lampunya selalu menyala kuning redup. Namanya sederhana. Warung Busari. Aneh ya, warung itu tidak pernah tutup. Pagi, buka. Siang, buka. Malam jam 2, masih buka. Padahal, kampung itu terkenal sepi setelah maghrib. Orang-orang bilang, yang datang ke warung itu biasanya orang luar kampung. Dan mereka jarang terlihat kembali. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman melewati warung itu. Ia baru pulang kerja, dan lapar. Lampu warung tampak lebih terang dari biasanya. Di dalam, ada beberapa orang duduk diam. Mereka makan tanpa suara. Tak ada sendok beradu. Tak ada obrolan. Hanya suara kipas angin tua berderit pelan. Arman duduk. "Bu, nasi satu," katanya. Busari tersenyum, tapi matanya kosong. Saat makanan datang, Arman sadar sesuatu. Tak ada bayangan di bawah meja. Bukan cuma dirinya. Pengunjung lain pun tak punya bayangan. Arman mencoba berdiri, tapi kakinya berat. Salah satu pengunjung menoleh pelan. Wajahnya pucat. Matanya hitam pekat. "Kalau sudah duduk, jangan bangun sebelum habis," bisiknya. Arman gemetar. Ia membaca ayat kursi dalam hati. Lampu tiba-tiba berkedip. Suara kipas berhenti. Dan saat ia membuka mata, warung itu kosong. Berdebu. Kursi-kursinya lapuk. Tak ada makanan. Tak ada Busari. Yang ada hanya papan kayu tua di dinding bertuliskan, "Tutup sejak 1998 kebakaran." Arman jatuh terduduk. Ia sadar, warung itu tidak pernah tutup. Karena pengunjungnya tidak pernah pulang. Kita sering tergoda oleh sesuatu yang tampak terang di tengah gelapnya hidup. Padahal belum tentu semua yang terlihat ramah itu membawa kebaikan. Kadang, Allah menyelamatkan kita bukan dengan menjauhkan bahaya, tapi dengan membuat hati kita ingat untuk berdoa. Kalau saja Arman tidak membaca ayat suci malam itu, mungkin ia sudah menjadi salah satu pengunjung tetap. Dan mungkin, warung itu akan terus buka, menunggu kamu lewat. Arman pikir semuanya sudah selesai. Ia selamat. Ia pulang. Tapi ternyata, warung itu belum selesai dengannya. Malam pertama setelah kejadian. Sejak malam itu, Arman tidak pernah tidur nyenyak. Setiap jam 2.13 dini hari, ia selalu terbangun. Dan selalu mencium satu hal yang sama. Bau. Asap kebakaran. Padahal rumahnya jauh dari manapun. Suatu malam, saat ia membuka mata, ia mendengar suara pelan dari dapur. Krek, krek.
seperti sendok mengaduk piring. Arman membeku. Rumahnya hanya ia tempati sendiri. Suara itu semakin jelas. Dan terdengar satu bisikan lirih. Nasimu belum habis. Warung itu pindah. Keesokan harinya, Arman memutuskan tidak akan pernah lagi melewati jalan itu. Ia memilih jalan lain. Lebih jauh. Lebih aman. Tapi saat ia pulang kerja, ia berhenti mendadak. Di ujung gang rumahnya, lampu kuning redup itu menyala. Warung Bu Sari. Tepat di depan rumahnya. Padahal semalam tidak ada. Bangunannya sama. Kursinya sama. Dan ada beberapa orang duduk membelakanginya. Diam. Arman mundur perlahan. Salah satu pengunjung berdiri. Pelan. Kepalanya berputar. Tanpa tubuhnya ikut bergerak. Wajahnya gosong seperti terbakar. Dan Arman mengenali wajah itu. Itu wajahnya sendiri. Arman sadar sesuatu. Mungkin ia memang pulang malam itu. Tapi mungkin yang pulang bukan dirinya. Karena sejak kejadian itu, orang-orang di kantor bilang Arman berubah. Ia jarang bicara. Tatapannya kosong. Dan setiap jam makan siang, ia selalu menyisakan sedikit nasi di piring. Seolah menunggu seseorang menghabiskannya. Suatu hari, Arman menghilang. Tak ada kabar. Tak ada pesan. Tak ada jejak. Setelah melihat warung itu muncul di depan rumahnya, Arman tidak berani keluar. Tapi lampu kuning itu tidak pernah padam. Semalaman. Dan suara sendok yang mengaduk piring terdengar sampai ke kamarnya. Krek, krek, krek. Pelan. Teratur. Seperti menunggu panggilan dari luar. Jam menunjukkan pukul 2.13. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Arman? Itu suara Bu Sari. Lembut. Tapi parau seperti terbakar. Nasimu belum habis? Arman menutup telinganya. Ia membaca doa dengan suara gemetar. Ketukan berubah menjadi hentakan. Duk. 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 Pintu rumahnya bergetar. Dan dari sela bawah pintu, asap tipis masuk perlahan. Bau gosong semakin kuat. Kenyataan yang terkuak. Arman memberanikan diri mengintip dari jendela. Warung itu kini ramai. Lebih ramai dari sebelumnya. Namun semua pengunjung, wajahnya hangus. Kulitnya melepuh. Mata mereka putih pucat. Dan semuanya menatap ke arah rumah Arman. Serempak. Tanpa berkedip. Lalu mereka berdiri bersamaan. Kursi berderit panjang. Dan berjalan perlahan menuju pintunya. Rahasia terakhir. Tiba-tiba ingatan Arman terpotong-potong. Ia teringat malam itu. Saat lampu berkedip. Saat ia membaca ayat kursi. Saat ia merasa selamat. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ia ingat. Ia tidak pernah benar-benar keluar dari warung itu. Karena sebenarnya, saat lampu padam, warung itu memang terbakar. Dan Arman masih duduk di dalamnya. Tubuhnya sudah hangus sejak malam itu. Yang selama ini pulang ke rumah,
Hanyalah bayangannya. Dan sekarang, warung itu datang menjemput sisa jiwanya. Pintu rumahnya perlahan terbuka sendiri. Lampu kamar mati. Dan suara Bu Sari terdengar tepat di belakangnya. "Kamu belum membayar." Suara itu tepat di belakang Arman. Napasnya terasa panas di tengkuknya. Pelan, sangat pelan, Arman menoleh. Bu Sari berdiri hanya sejengkal darinya. Wajahnya kini tidak lagi setengah gosong. Seluruh kulitnya meleleh. Matanya berlubang hitam. Dan dari dalam lubang itu, keluar asap tipis. Namun yang paling mengerikan, mulutnya tersenyum terlalu lebar. Hampir sampai ke telinga. "Aku sudah bayar." "Bu?" Arman berbisik gemetar. Bu Sari menggeleng pelan. "Yang kamu makan bukan nasi." Suara di luar semakin ramai. Para pengunjung berdiri di teras rumahnya. Tubuh mereka retak-retak seperti arang. Dan dari celah kulit mereka, api kecil menyala redup. "Kamu makan waktu kami." Arman teringat. Saat ia menyuap nasi pertama di warung itu. Rasanya aneh. Dingin. Seperti abu. Dan sejak malam itu, waktu terasa berbeda. Jam di rumahnya sering berhenti di pukul 2.13. Orang-orang bilang ia seperti kosong. Karena memang sebagian waktunya sudah habis. Tiba-tiba ruangan berubah. Arman tidak lagi di rumahnya. Ia kembali duduk di kursi kayu warung itu. Lampu kuning bergoyang. Asap memenuhi ruangan. Para pengunjung menatapnya. Bu Sari berdiri di depan meja kasir. Semua yang masuk ke sini tidak pernah pergi tanpa membayar. Arman melihat ke arah tangannya. Kulitnya mulai menghitam. Retak. Panas menjalar. Ia mencoba membaca doa. Namun suaranya tidak keluar. Mulutnya penuh abu. Bu Sari mengangkat mangkuk kosong. Kalau ingin pulang, harus ada yang menggantikan. Semua pengunjung menoleh ke pintu. Seperti menunggu seseorang masuk. Dan di kejauhan, terdengar langkah kaki mendekat. Langkah orang yang lapar. Langkah orang yang tidak tahu apa-apa. Arman menangis. Ia sadar, jika seseorang masuk malam ini, ia bisa bebas. Tapi orang itu akan menggantikannya. Lampu mulai redup. Api menjalar di dinding. Suara kayu terbakar kembali terdengar. Dan pintu warung perlahan terbuka. Pintu warung terbuka perlahan. Angin malam masuk bersama bau tanah basah. Seorang pemuda berdiri di ambang pintu. Wajahnya lelah. Bajunya sedikit basah oleh gerimis. Ia melihat ke dalam. Warung itu tampak hangat. Ramai. Normal. Lampu kuning terasa nyaman. "Permisi, masih buka?" tanyanya pelan. Bu Sari tersenyum. "Tentu saja, Nak. Warung ini tidak pernah tutup." Arman yang duduk di sudut bergetar. Matanya memohon. Tapi suaranya tak bisa keluar. Ia mencoba berdiri. Tak bisa. Tubuhnya seperti menempel di kursi. Pemuda itu duduk. Memesan nasi. Mangkuk diletakkan di depannya. Arman merasakan sesuatu berubah. Retakan di kulitnya berhenti menyala. Rasa panas di tubuhnya perlahan hilang.
Jam di dinding yang selalu berhenti di 02.13. Bergerak lagi. Pukul 2.14. Untuk pertama kalinya. Bu Sari menatap Arman. Sudah lunas. Tiba-tiba kursi Arman terasa ringan. Ia berdiri. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sendiri duduk di kursi itu. Wajahnya gosong. Kosong. Menunduk. Arman melangkah mundur. Warung mulai terbakar. Suara kayu runtuh terdengar keras. Api menyambar meja dan kursi. Pemuda baru itu berteriak. Tapi tak ada suara keluar. Karena semua yang berada di dalam warung itu sudah bukan bagian dari dunia yang sama. Keesokan paginya, warga kampung kembali menemukan tanah kosong di ujung jalan. Tak ada warung. Tak ada bangunan. Hanya bekas pondasi hitam terbakar. Dan papan kayu tua bertuliskan, tutup sejak 1998 kebakaran. Sementara itu, di rumah Arman, ia bangun dari tidurnya. Terengah-engah. Jam menunjukkan pukul 2.14. Bau asap sudah tidak ada. Ia melihat ke cermin. Ia punya bayangan lagi. Ia selamat. Namun, di ujung jalan kampung lain yang berbeda, lampu kuning menyala kembali. Warung kecil bercat hijau berdiri. Dan di dalamnya, seorang pemuda duduk diam. Tak punya bayangan. Arman memang bangun di rumahnya. Jam menunjukkan pukul 2.14. Ia merasa selamat. Ia merasa bebas. Tapi ada satu hal yang tidak ia sadari. Jam itu tidak pernah bergerak lagi. Pagi datang. Atau setidaknya, terlihat seperti pagi. Arman keluar rumah. Tetangganya menyapu halaman. Namun saat Arman menyapa, tak ada jawaban. Tetangganya terus menyapu. Gerakannya sama. Berulang. Tanpa henti. Sama persis. Seperti rekaman yang diputar ulang. Arman melangkah mundur. Ia melihat ke arah langit. Awan tidak bergerak. Angin tidak berhembus. Suara burung terdengar. Tapi polanya berulang setiap beberapa detik. Dunia seperti berhenti. Tapi tetap berjalan dalam lingkaran. Arman berlari ke dalam rumah. Ia berdiri di depan cermin. Ia memang punya bayangan. Tapi bayangan itu terlambat bergerak. Saat ia mengangkat tangan, bayangannya baru bergerak beberapa detik kemudian. Saat ia berkedip, bayangannya tidak berkedip sama sekali. Dan perlahan, bayangan itu tersenyum. Padahal Arman tidak. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat ia kenal. Kamu pikir kamu bebas? Itu suara Bu Sari. Namun bukan dari luar. Suara itu datang dari dalam kepalanya. Kami tidak membebaskanmu. Kami memindahkan warungnya. Arman membeku. Ia melihat keluar jendela. Tak ada warung di ujung jalan. Karena warung itu sekarang ada di dalam dirinya. Sejak malam itu, setiap orang yang berbicara dengan Arman merasakan hal aneh. Saat mereka menatap matanya terlalu lama, mereka mencium bau asap. Saat mereka berdiri dekat dengannya, mereka merasa lapar. Lapar yang aneh.
Lapar yang bukan dari perut. Beberapa orang mulai bermimpi tentang lampu kuning, tentang warung kecil bercat hijau, tentang suara sendok mengaduk piring. Dan tanpa sadar, mereka mulai mencari jalan yang sama. Suatu malam, Arman berdiri di depan cermin lagi. Ia tak lagi panik, tak lagi takut. Bayangannya kini bergerak sama persis dengannya. Karena mereka sudah menyatu. Ia tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya terlalu lebar. Hampir sampai ke telinga. Jam di dinding kembali ke pukul 2.13. Dan terdengar suara pelan. "Permisi, masih buka?" Arman menoleh ke arah pintu rumahnya. Dan menjawab dengan suara lembut yang bukan lagi sepenuhnya miliknya. Tentu saja, warung ini tidak pernah tutup. Malam itu berbeda. Tidak ada angin. Tidak ada suara serangga. Sunyi yang terlalu sunyi. Arman berdiri di depan pintu rumahnya. Dan ketika ia membukanya, ia tidak lagi melihat teras. Ia melihat deretan meja kayu. Lampu kuning bergantung tepat di atas kepalanya. Warung itu kini menyatu sepenuhnya dengan rumahnya. Dindingnya mengelupas. Cat hijau memudar. Dan bau asap semakin pekat. Di salah satu meja, duduk sosok kecil. Seorang anak laki-laki. Wajahnya bersih. Tidak gosong. Tidak menyeramkan. Ia hanya tampak bingung. "Om, ini tempat makannya?" Suara polos itu menusuk hati Arman. Ia tahu apa yang harus terjadi. Ia tahu siklusnya. Ia tahu harga kebebasannya dulu. Bu Sari muncul di belakangnya. Kali ini bukan gosong. Bukan menyeramkan. Wajahnya normal. Tapi matanya kosong seperti lubang tanpa dasar. "Semua harus diganti," bisiknya. Arman berlutut. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena takut, tapi karena sadar. Selama ini ia tidak pernah benar-benar selamat. Ia hanya menunda. Ia hanya memindahkan beban. Dan kini, jika ia membiarkan anak itu duduk, siklus akan berulang. Arman menatap anak itu. Lampu mulai berkedip. Asap mulai keluar dari celah lantai. Suara kayu terbakar terdengar lagi. Pukul 2.13. Jam berhenti. Arman berdiri. Ia menutup mata. Dan berkata pelan, "Warung ini tutup." Suara Bu Sari berubah menjadi jeritan panjang yang menggema. Para pengunjung muncul satu persatu. Wajah hangus. Tubuh retak. Mereka berteriak. Marah. Karena tak ada lagi pengganti. Api menyala besar. Dinding warung retak. Langit-langit runtuh. Anak kecil itu menghilang seperti kabut. Bu Sari menatap Arman untuk terakhir kalinya. "Kamu tahu artinya ini?" Arman mengangguk. Artinya, ia harus tinggal. Sebagai yang terakhir. Tanpa pengganti. Tanpa jalan keluar. Warga kampung menemukan tanah kosong itu kembali. Tidak ada warung. Tidak ada bangunan. Hanya tanah hangus. Dan 1 jam tua rusak di tengahnya. Jarumnya berhenti di pukul 2.13.
Sejak malam itu, tak pernah ada lagi warung hijau di ujung jalan manapun. Tak ada lagi lampu kuning menggoda. Tak ada lagi orang hilang. Siklus itu berakhir. Karena seseorang memilih berhenti. Kadang yang paling menyeramkan bukanlah makhluk halus, tapi keputusan kita sendiri. Setiap godaan punya harga. Setiap jalan pintas punya konsekuensi. Dan tidak semua yang terlihat ramai adalah tempat yang aman. Jika suatu malam kamu melihat tempat yang terasa aneh, ingat satu hal. Lebih baik lapar sebentar daripada duduk di tempat yang tidak pernah benar-benar tutup. Itulah kisah tentang warung yang tidak pernah tutup, karena pengunjungnya tak pernah pulang. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tidak semua yang terlihat menguntungkan itu membawa kebaikan. Jika dalam penyampaian cerita ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe agar saya bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor yang lebih seram dan penuh makna untuk kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya.